Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai sumber penderitaan nggih. Di mana letaknya sehingga manusia merasakan seperti di neraka dunia. Monggo disimak dulur, dan mudah-mudahan tayangan ini bisa menyadarkan kita semua. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, dalam hidup itu selalu ada saja cobaan atau masalah nggih. Walaupun tidak punya musuh, tidak punya konflik dengan siapapun, tetapi ada kalanya justru musuhnya itu diri sendiri. Kadang bergejolak dengan diri sendiri. Dan sebenarnya musuh yang paling sulit ditaklukkan itu adalah diri sendiri. Melawan nafsu, nggih, mengontrol diri, apakah bisa menguasai dirinya sendiri. Nah, ada kalanya di mana manusia itu ternyata sumber penderitaannya bukan terletak pada orang lain, tetapi ternyata karena dirinya sendiri. Nah, dan ini bisa menjadi neraka dunia bagi yang mengalaminya, karena sumber penderitaan ini membuat dada semakin sempit. Dunia sekecil daun kelor, sehingga tidak merasakan yang namanya kebahagiaan. Dulur, kali ini kita sinau rasa ngaji Jawa nggih dulur, dimana kita raba diri kita masing-masing, dimanakah letak sumber penderitaan kita, agar nggih apa yang saya sampaikan ini bisa membuat panjenengan yang mungkin saat ini mencari-cari apa yang membuat saya menderita itu tahu, jadi bisa mengerti sendiri nggih. Oh, ternyata sumber penderitaanku ada di sini. Ini pun juga untuk mengingatkan diri saya bahwa guru saya dulu pernah memberi wejangan seperti ini supaya saya tidak lupa, maka saya bagikan kepada panjenengan semuanya. Sumber penderitaan nggih yang menyebabkan dada semakin sempit dan merasakan neraka dunia itu ada 5 dulur. Yang pertama, bebayani waktu kepungkur, artinya meratapi masa lalu. Dulur, mungkin nggih di antara panjenengan ada yang mengingat-ingat masa lalunya, yang merasa berdampak pada saat ini dan takut akan berimbas pada masa yang akan mendatang. Selalu dipikir saja, dulu saya kok begini ya, saya sangat menyesal. Jadi waktunya itu hanya untuk mikir yang lalu-lalu, yang sudah dilalui. Sesuatu yang sudah terjadi tetap dipikir saja, diratapi, kenapa kok aku begini, mengapa harus mengalami begini, dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak bisa berhenti memikirkan, meratapi masa lalu, maka ini akan menjadi sumber penderitaan bagi panjenengan, yang mana akan gandoli masa depan panjenengan. Nah, kemudian bagaimana cara meluruhkannya? Caranya adalah dengan merelakan yang sudah terjadi. Ya sudah, wong sudah dialami, nasi sudah menjadi bubur, mau diapakan lagi? Yang penting adalah bagaimana bubur tersebut menjadi enak dimakan. Perlu ditambahi apa? Ditambahi kerupuk kah? Ditambahi topping kah? Yang mana tetap bisa dinikmati dan disyukuri. Dulur, semua orang memiliki masa lalu, tetapi semua orang berhak menentukan masa depannya yang lebih baik lagi. Percayalah,
Apa yang telah terjadi, yang pernah terjadi, itu adalah sebagai pelajaran untuk diambil hikmahnya, mendewasakan kita, lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan, bersikap dan berpikir. Yakinlah kalau kita sudah bisa merelakan itu, maka ada masa depan yang masih bisa kita upayakan lebih baik lagi. Karena hidup itu penuh misteri kok dulur. Ada kalanya orang yang berada di bawah paling dasar, ketika sudah waktunya bertumbuh, masanya tiba, maka dia pun juga akan berada di posisi atas. Sudah banyak contohnya nggih dulur. Orang-orang yang merasakan pantulan yang sangat keras ke bawah, dia akan memantul ke atas setinggi-tingginya. Segala yang diambil Tuhan dari diri kita, pasti ada regenerasi barunya, ada gantinya nggih. Jadi hidup ini silih berganti, datang pergi, keluar masuk, itu sudah hal yang biasa. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Yang kedua, kuatir marang masa ngarep, artinya mencemaskan masa depan. Memang dulur, sesuatu itu perlu dipersiapkan nggih. Jadi ben gak nonop-nonop, ben gak kedandapen. Karena manusia itu diberi akal pikiran, dimana semuanya itu tidak harus habis seketika nggih. Ada waktunya menyisihkan untuk hari esok. Mempersiapkan diri untuk hari esok itu memang diperlukan dan juga harus nggih. Termasuk amalan kita yang akan kita bawa kelak nggih, ketika kita sudah tinggal nama. Atau mempersiapkan untuk biaya pendidikan putra-putrinya. Nah, itu kan tidak mungkin nggih dulur, hanya dalam waktu sekejap. Pasti kan direncanakan biaya-biaya tersebut. Tetapi mencemaskan masa depan di sini adalah di mana selalu khawatir. Nanti kalau nggak begini terus gimana ya? Jadi sesuatu hal yang belum terjadi itu dipikirkan terlalu dalam. Akhirnya mau ngapa-ngapain takut. Mau mengambil keputusan kadang takut salah, takut jatuh, takut gagal. Yang ada rasa takut. Rasa takut inilah yang membuat hidup tidak tenang, sehingga seperti di neraka, di mana obah saobah sini wedi tok. Lalu bagaimana cara meluruhkannya? Yaitu dengan berserah diri pada Tuhan. Percayalah bahwa yang panjenengan upayakan saat ini adalah wujud ikhtiar. Soal hasilnya biar itu menjadi urusan Tuhan. Mempersiapkan itu kan wujud ikhtiar nggih dulur. Tetapi kalau soal hasil kita tidak berhak. Tidak semua itu sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Dengan berserah diri pada Tuhan, hati menjadi tenang, hilang rasa was-was, dan percaya bahwa apa yang kita lakukan, kita upayakan saat ini, pasti nanti hasilnya kurang lebih tidak jauh-jauh dari apa yang kita inginkan. Ibaratnya nggih dulur, memiliki cita-cita setinggi langit. Paling tidak jatuhnya nanti kalau enggak ke bulan, ke bintang, ke gunung atau ke pohon yang tinggi ya, tidak sampai jatuh ke bumi. Tetapi kembali lagi, semua itu karena takdir nggih. Yang penting berusaha nggih, tetap mengupayakan. Tetapi jangan pernah meletakkan harapan kita ini sesuai dengan pasti harus dengan apa yang kita mau. Karena biasanya orang yang sangat berambisi tinggi itu bisa gagal. Kalaupun berhasil, ujiannya ini ya dari apa yang diinginkan itu. Akhirnya diuji dengan Tuhan melalui ambisinya itu sendiri. Jadi permasalahan hidup manusia itu tidak akan pernah lepas, selalu ada sesuai dengan jalan yang dipilihnya. Yang ketiga, ngeluh babagan kahanan saiki, yaitu mengeluhkan masa sekarang ini, saat ini.
di mana apa yang dijalani saat ini itu selalu saja merasa kurang. Kok aku cuma begini-begini saja ya, sedangkan yang lainnya selalu di atasku. Kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Pemikiran-pemikiran hal yang seperti ini tanpa sadar itu menghilangkan rasa syukur dalam diri, dulur. Tidak bisa menikmati atau mensyukuri yang sekarang ini dimiliki. Mungkin dulur, apa yang kita dapatkan saat ini, kita miliki saat ini adalah hasil doa-doa yang lalu yang wujudnya saat ini. Tetapi mungkin manusia sudah lupa, tidak merasa bahwa yang saat ini kita dapatkan itu adalah hasil keinginan atau doa kita yang lalu. Contohnya, dulu belum punya kendaraan, berdoa, berusaha pengen punya kendaraan. Saat ini sudah memiliki kendaraan, tetapi melihat yang lainnya, kok kendaraannya lebih bagus dari yang dimiliki. Akhirnya punya rasa, punyaku kok begini ya, yang lain kok bagus-bagus. Terus kemudian lagi membandingkan pasanganku kok kayak gini ya, kok nggak seperti istrinya atau suaminya temanku. Diri lupa bahwa dulu sebelum punya pasangan itu ngebet sekali, minta sama Tuhan supaya lekas diberi pasangan. Setelah memiliki pasangan kok ngomongnya seperti itu kan menghilangkan rasa syukur yang dimiliki saat ini, yang sebenarnya itu mungkin keinginan di masa lalu. Cobalah lihat di bawah kita, ada berapa banyak orang yang menginginkan seperti kita, yang menginginkan apa yang sudah kita miliki. Loh, kenapa saat kita sudah memiliki tetapi kita masih memikirkan yang belum kita miliki? Isinya ngeluh saja, padahal orang lain melihat kita itu bagus loh, melihat kita itu enak ya sekarang hidupnya. Tapi kenapa di kita merasakan kok kurang saja? Nah, ini dulur yang dinamakan mencemaskan waktu di masa saat ini. Lalu bagaimana cara meluruhkannya? Yaitu dengan mensyukuri dan menghargai pemberian dari Tuhan, bahwa apa yang kita miliki saat ini itu memang jatah rezeki kita. Kalaupun kita berusaha untuk meningkatkan tetapi kok belum ada hasilnya, berarti belum. Ya sabar dulu Kalau kita maunya apa-apa selalu keturutan, nanti hilang rasa syukurnya. Jadi tidak ada rasa gregetnya karena merasa apa-apa selalu keturutan, apa-apa selalu berhasil. Dulur, saya punya loh teman di mana segala yang diinginkan itu selalu keturutan, tetapi batinnya itu memang tidak bisa puas, katanya tidak bisa bahagia. Padahal kalau orang lain yang namanya keinginan keturutan itu senang sekali ya, tapi yang dirasakannya itu tidak seperti itu. Saya mengatakan ini tentu saya izin teman saya dan ini bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua. Jadi saya tidak membagikan pengalaman seseorang lain tanpa izin terlebih dahulu. Teman saya titip pesan tentang hal ini. Jadi dengan kita bersyukur dan menghargai apa yang Tuhan beri, maka akan bertambah nikmat yang kita dapatkan. Kalau kita pandai merasa, kita akan tahu dulur. Tetapi bagi orang yang tidak bisa mensyukuri hal sekecil pun dalam hidupnya, maka diberi nikmat yang besar pun itu tidak akan merasa, tidak akan terasa. Yang keempat, nempatake kebungahan ing lambene wong liya. Artinya meletakkan kebahagiaan itu di mulut orang lain. Jadi merasa bahagia kalau mendapat penilaian baik dari orang lain. Kalau orang lain menyanjung, memuji, mengagumi, itu bahagia. Sedangkan kalau orang lain itu mencela, tidak suka, maka merasa susah.
Nah, ini adalah sumber penderitaan dulur, di mana hidupnya tidak menjadi diri sendiri tetapi berdasarkan validasi dari orang lain. Butuh pengakuan. Mau mendapatkan nikmat sebesar apapun kalau tidak diakui orang lain, kalau tidak mendapat pujian orang lain, tidak bisa merasakan bahagia. Jadi bahagianya berdasarkan pengakuan dari orang lain. Butuh pujian keluar mulut dari orang lain. Nah, ini yang menyebabkan sumber penderitaan dalam hidup. Masa apa-apa harus berdasarkan orang lain. Dukungan dan support itu memang penting dulur, tetapi bukan berarti semuanya harus memerlukan itu nggih. Kalau hidupnya harus selalu minta didukung, minta diperhatikan, minta dihuri-huri, disurai, kapan bisa menemukan jati diri sendiri? Padahal manusia itu baru bisa menemukan jati dirinya sendiri saat dia berada pada kesendirian, bukan berdasarkan atau bergantung pada orang lain. Kalau masih menggantungkan diri pada orang lain, maka belum bisa ngaji rasa ning awake dhewe. Lalu bagaimana cara meluruhkannya? Caranya belajar ikhlas, di mana apapun yang menjadi komentar orang lain, entah itu baik buruk, tetap fokus pada diri sendiri. Biarin saja orang mau berkata apa aja. Yang penting kitanya tidak seperti yang dibicarakan orang lain, tidak menjadi seperti apa yang dikatakan orang lain. Ikhlaskan keadaan yang saat ini kita rasakan. Pahit, manis, getir, ikhlaskan. Biasanya orang kan kalau yang manis-manis tentu saja ikhlas, wong namanya enak. Tetapi dulur, tidak semua yang manis itu baik bagi diri kita. Terlalu manis itu bisa meracuni hati kita, dan terlalu manis itu juga sebagai sumber penyakit dalam tubuh, diabetes. Jadi ucapan maupun makanan yang namanya terlalu manis itu tetap tidak baik. Dan sumber penderitaan yang kelima itu adalah ora gelem ngapura, tidak mau memaafkan. Dulur, mungkin jika saat ini panjenengan mengalami konflik dengan seseorang di mana itu sangat menyakitkan, sulit memaafkan, saya tidak bisa menghakimi atas apa yang panjenengan alami. Dalam hal ini saya menekankan bahwa ora gelem ngapura atau tidak mau memaafkan itu pada sesuatu yang dimulai dari hal-hal kecil nih. Dikit-dikit punya masalah dengan orang, sulit memaafkan. Orang sudah minta maaf, diselondoi, gak gelem luruh hati nih, gak mau menerima. Pokoknya kalau sudah bermasalah itu benci ya benci, selamanya benci. Nggak ada maaf di dalam hati, nggak mau memaafkan meskipun sudah minta maaf. Ini bisa menjadi sumber penderitaan yang makin lama menyempitkan dada. Karena biasanya orang yang tidak mau memaafkan, sulit memaafkan, itu berujung dendam. Ada rasa ingin membalas, ada rasa suka bila orang yang telah menyakiti kita itu terkena karmanya. Nah, ini akan menjadi penyakit hati, dengki. Padahal semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, disengaja maupun tidak disengaja. Kalau tidak bisa memaafkan orang yang sudah meminta maaf, ini akan menjadi beban yang makin lama makin hari menjadi penyakit. Tidak hanya penyakit dalam hati maupun dalam tubuh. Tetapi konteks ini berbeda dengan menjauhi dulur. Artinya kalau memaafkan itu ya sudah, yang sudah tidak dipikirkan lagi. Impas sama-sama nol,
Tetapi kalau menghindari adalah cara yang dilakukan supaya tidak terjadi konflik lagi, supaya tidak terjadi permasalahan lagi, supaya tidak mengungkit rasa sakit hati lagi. Maka menghindari itu boleh. Yang terpenting itu mengelola hatinya supaya tidak ada lagi rasa benci, sakit hati ataupun dendam. Jadi jangan dikira dengan memaafkan berarti kembali lagi seperti semula, harus baikan lagi, harus bersama lagi, harus tidak seperti itu. Ada di mana demi menjaga diri ya, supaya hati itu tidak terluka kembali, boleh menjaga jarak atau menghindari. Yang penting sudah tidak ada permasalahan lagi. Lalu bagaimana cara meluruhkannya? Caranya adalah dengan akui dosa kita sendiri. Dulur, kita semua itu pasti punya dosa, punya kesalahan. Kalau kita tidak bisa memaafkan orang lain, maka toleh dosa diri sendiri. Seandainya kita tidak diberi maaf oleh Tuhan, seandainya posisi itu ada pada diri kita meminta maaf lalu kita tidak dimaafkan, bagaimana rasanya? Lalu ketika Tuhan menegur atas kesalahan atau dosa kita, kemudian kita menyadari lalu mohon ampun pada Tuhan. Lek gak ditompo piye rasane. Nah, seperti itu dulur. Jadi kita kembalikan lagi pada diri kita nggih, bahwa kita pun itu juga pendosa. Jadi kalau ada orang yang salah kemudian minta maaf, mengapa kita tidak bisa memaafkan? Sedangkan kita pun juga butuh permohonan ampun dari Tuhan. Tetapi ada kasus-kasus tertentu yang mungkin tidak mudah dimaafkan nggih. Harus diproses sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Ini beda lagi dulur. Saya berkata seperti ini karena untuk kasus-kasus yang normal atau yang sewajarnya. Kalau untuk kasus yang berat, maaf saja itu tidak cukup, karena kesalahan itu tidak semuanya hanya dimaafkan saja, tetapi harus ada hukumannya juga untuk kasus-kasus yang berat nggih. Lek rangono yura adil, kalau cuma hanya dengan meminta maaf saja itu ndak adil, sedangkan yang diperbuatnya itu sudah di luar batas, yang mana harus dipertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi jangan dipelintir ya apa yang saya sampaikan ini. Nanti ada orang yang berbuat jahat kemudian nonton tayangan saya ini, loh katanya harus memaafkan, kalau nggak gitu jadi sumber penderitaan. Lawang perbuatannya sudah di luar batas kok cuma minta maaf, ya ndak adil, harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Nah itu tadi dulur yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada lagi penderitaan dalam diri kita. Lepas semuanya nggih, luruhkan energi-energi negatif yang ada pada diri kita. Mulai lembaran baru nggih dengan cara meluruhkan sumber penderitaan yang menyempitkan dada. Mudah-mudahan saya dan panjenengan semua selalu diberi hati yang lapang, yang tidak mudah merasakan sakit hati. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Fitri Ika. Salam Rahayu.